Oke, kita mulai. Selamat pagi semua. Ya, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Ya, materi kita yang kemarin tentang pengukuran ya. Sabar saya share screen dulu. Ya, ini sudah kita lewati kemarin. Hari ini kita masuk pada ya, masuk pada sudut. Sudut menuju ke bangun geometri, bangun datar maupun bangun ruang. Ya, Anda bisa lihat sendiri di situ, bisa baca bagaimana cara melukis sudut. Sudut itu apa sebenarnya? Sudut adalah definisi sudut. Ingat ya, kalau sudut berarti sudut itu terbentuk dari seperti yang Anda lihat di sini, yang sinar garis ya. Namun sudut itu ada di dalamnya, dibatasi oleh dua sisi. Ya toh? Ini materi Anda sudah masuk kuliah, sudah semester 3 berarti sudah tahu. Coba bayangkan kembali bagaimana sudut. Sudut itu diapit oleh dua sisi pasti. Minimal dua sisi. Kemudian sudut itu adalah daerah atau bagian yang dibatasi oleh dua sinar garis yang berpotongan di satu titik. Pasti. Coba ulang satu orang. Sudut adalah daerah ya. Dia itu daerah. Daerah itu wilayah, bagian dari sebuah atau tempat ya. Kalau saya tulis di papan ya, mana spidol? Satu orang mungkin saya bisa tuliskan di papan. Di KPU sana. Ini sebagai pengantarnya. Ayo lengkapi langkah-langkah di bawah ini. Lukislah sinar garis, misalnya sinar garis AB. Putar sinar garis dengan pusat di A sampai menjadi sinar garis ABC sehingga terbentuk sudut BAC. Kemudian beri nama sudut tersebut adalah sudut BAC. Ini pengantarnya supaya Anda memahami apa sih sudut itu sebenarnya. Di prodi. Ingat ya, sudut beda dengan titik sudut. Perhatikan sini misalnya saya gambar ini sinar garis ya. Saling berpotongan. Ini A, ini B. Misalnya. Kemudian dari sinar garis ini yang disebut dengan sudut. Orang biasa kasih begini. Ya, toh? Ini misalnya 0.
Bisa kelihatan? Ya, dalam situ. Ya, ada. Bisa. Oke. Ini adalah titik sudut. Misalnya titik nol. Sini. Kemudian manakah yang disebut dengan sudut? Sudut ada di dalam sini. Iya toh? Ya, Bu. Ini titik-titik ini. Ini adalah sudut. Yang definisi sudut adalah daerah yang dibatasi oleh ini garisnya. Ya. Paham kan? Sudut itu daerah bagian ya, yang diapiti oleh dua sisi. Kenapa hanya dua sisi? Jika kita menarik sisi yang lain, misalnya ke sini, maka bentuk sudut lain. Ya, kan? Ya. Bisa ini sudut ini sama dengan sudut ini. Beda jika kedua sudut itu kongruen misalnya, berarti sudut itu sama besar. Tapi yang namanya sudut biasanya dibatasi oleh dua sinar garis atau dua sisi yang berpotongan pada satu titik. Bisa paham ya? Nah, kemudian kita lanjut dengan ukuran sudut. Satuan sudut yang paling sering kita temui dan kita gunakan itu sering dilambangkan dengan berapa derajat. Ya, toh? Ya. Namun ada juga ukuran sudut yang disebut dengan radian. Kalau sudut yang dengan derajat itu biasanya kita menggunakan busur derajat ya. Nah, kalau radian itu biasanya yang digunakan oleh orang-orang di pelayaran di laut. Biasanya berapa radian? Ya toh? Sekian radian. Untuk mengukur satuan sudut yaitu satuan radian atau disebut dengan rad. Berasal dari peradaban manusia yang mengkaitkan dengan musim yang dipengaruhi oleh perputaran bumi menuju mengelilingi matahari. Ya. Satu kali revolusi bumi menyelesaikan dalam waktu 365 hari atau 360. Biasanya satu putaran itu dalam sebuah lingkaran satu putaran 360 derajat. Ini 306 derajat. Itu satu putaran. Panas sekali ya. Ini tidak berfungsi sudah. AC-nya tidak berfungsi. Terus itu. Ini AC tidak berfungsi, panas sekali. Maaf kami di Ende ini panas sekali. Keringat meleleh. Lagi sekarang kota Ende kayaknya sedang di atas daerah Katulistiwa. Perubahan iklim yang begitu drastis ya. Sampai kita nih panas sekali AC 2/4. Ya. Itu kita lanjut. Misalnya ini. Dalam satu putaran itu 360 derajat. Nah, kalau sudut maka satu lingkaran itu 360 derajat. Nilai dari 360 derajat atau satu putaran ini biasanya didapat seperti ini. Nah, 160 derajat 160 putaran 1/160 putaran sama dengan 1/360 kali 360 derajat sama dengan 1 derajat. Kalau 1/4 putaran akan nilainya berapa? Didapat dari
Seperempat kali 360 atau 360 bagi 4. Ya. Kalau setengah putaran? Kalau 1/8? 25 derajat. Ya. Kalau 10? 36 derajat. Ya. Pintar ya. Berarti hanya dikali dengan sepersekian kali 360 derajat. Kenapa harus 360 derajat? Karena satu putaran 360 derajat. Ya, saya rasa materi SMA ini harusnya di semester 1 ya. Karena menyegarkan kembali. Kalau ini kan kita sudah membuktikan. Semester 3 itu sudah kadaluarsa. Ya, ini sudut-sudutnya. Karena kita belajar tentang sudut, itulah contoh dari sebuah sudut. Sudut itu selalu disimbolkan dengan lengkungan kecil. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah sudut. Nah, misalnya sudut lancip. Coba definisikan sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul besar sudutnya di antara 90 sampai 180 derajat. Tapi kurang dari 180 derajat. Kurang dari. Lebih dari 90 dan kurang dari 180 derajat. Kemudian sudut lurus, besar sudutnya hanya 180 derajat. Biasa kalau dimasukkan di dalam gambar geometri itu pi sama dengan 22/7. Ya. Kemudian sudut siku-siku pasti. Ya, 90 derajat. Nah, ini ada soal. Sebelum mengikuti lomba lari untuk mewakili sekolahnya setiap hari Rabu, Roni selalu berlari mengelilingi lapangan dengan panjangnya 4,5 hektometer dan lebarnya 9.000 cm. Lapangan tersebut dengan 5 putaran. Jika Rudi berlatih selama 5 hari, maka sudah berapa kilometerkah Rudi berlari? Rudi bukan Roni. Ya. Coba diketahui sebuah lapangan panjangnya sekian, lebarnya sekian, dibawa ke kilometer. Satu hari dia berlari memutar lapangan itu 5 kali. Tetapi yang ditanya adalah 5 hari. Maka coba satu orang kerjakan di papan. Diketahui dulu. Diketahui panjang sebuah lapangan, panjangnya berarti bangun datar persegi panjang lapangan itu. Kembali ke minggu lalu. Yang di dalam Zoom silakan bekerja. Coba jika diketahui itu panjangnya, ditanya berapa kilometerkah Rudi berlari selama 5 hari? Mungkin bisa dijawab jika sudah selesai. Tapi cakar dulu. Ingat diketahui itu karena hektometer itu dibawa ke sentimeter berapa dulu? Lain. Ya.
Hektometer bawa ke sentimeter berapa, kemudian dikali dengan lebarnya berapa, dikali dengan 5 putaran. Dapat 1 hari panjang kali lebar kali 5. Baru kali 5 lagi. Berapa? Ya, 1 orang di papan. Siapa yang sudah bekerja habis? Sudah selesai bekerja? Ingat ya, kenapa harus ada matematika SMA? Karena Anda punya ingatan kadang-kadang lupa. Materi yang seharusnya mudah akhirnya mempersulit diri. Makanya di sini kita belajar kembali biar ini dasarnya. Supaya Anda bagaimana belajar kalkulus, bagaimana belajar geometri tingkat tinggi, itu harus tahu dulu dasarnya. Dasarnya ini di SMA, tapi kita mengingatkan kembali. Susah sekali kan? Ini diketahui panjang lapangan sama dengan 4 koma dengan berapa sentimeter? Enang yang baru ni komentar ibu. Hah? Baru komentar saja dulu. Kalau baku meter berapa? Kalau baru komentar dulu 25.000 meter. 45 Meter. meter. Ya. Yang kemarin itu loh, ini tangga itu kemarin. Lupa. Kilometer. Apa di sini? Kilometer. Meter. Desimeter. Sentimeter. Milimeter. Nah, sekarang 4,5 hektometer sampai ke dalam, jadi 45. Ini bawah sini dulu, kan saya minta sentimeter. Ini ke sini turun kali 10. Ya, jadi ini kan 4,5. Ya. Jadi 45. Jadi 405. Jadi iya, jadi 45.000 kan? Iya. Jadi 45.000 kali dengan panjang kali lebar, kan lapangan berbentuk persegi panjang. Lebarnya tadi berapa? Sentimeter. Sebenarnya itunya keliling persegi hanya dia antara ini. Iya, saya tulis lebarnya dulu, rumusnya sebentar, mau keliling kok mau buat apa? Ini berapa? Sudah ibu. 9 sentimeter. 9.000 toh? Iya. Sekarang kelilingnya 2 kali panjang tambah belakang. Ini kita masukkan angka, ya toh? 2 kali 2 kali 45.000 9.000. Sampai yang berapa lanjutkan sini? Ya, 1 orang lanjutkan. Rp9.000 ditambah 2 kali 45, 90 ya.
Sentimeter. Kemudian dikali 5. Satu harinya 5 kali putaran ya. Berarti kelilingnya selama itu. Sama dengan yang besar 500. Bawa ke kilometer berapa? Ingat ya, dikali 5 lagi karena dia 5 hari. Itu baru 1 hari, itu dapatnya sekian itu. Dalam 1 hari kan itu. Lima koma empat dikali 5. Iya. Apakah hasilnya sama teman-teman di dalam Zoom? Berapa hasilnya? Yang di dalam sudah? Hasil akhirnya adalah 27 kilometer. Ya, tidak terasa ya. Kadang kita bawa ke dalam dunia nyata, yang malas olahraga, jalan keliling rumah. Bisa olahraga mengelilingi rumahnya. Jika rumahnya berbentuk, lokasi rumahnya berbentuk seperti persegi panjang, maka kita bawa kepada rumus keliling persegi panjang. Ya, ya, saya pikir ini gampang-gampang susah. Gampang kenapa? Sebenarnya tuh rumus persegi panjang gampang, diketahui angkanya juga gampang, tetapi menghitungnya kadang susah. Iya toh? Bukan susah-susah gampang. Kalau susah-susah gampang itu rumusnya agak sulit, tetapi Anda memasukkan apanya itu panas. Memasukkan angka-angkanya itu baru gampang. Tetapi ini rumusnya gampang, masukkan angka juga gampang, hitungnya sulit. Bukan sulit tetapi lama, membutuhkan waktu lama. Tapi paham ya dengan soal yang ada. Ya, sebenarnya ini hanya mau mengingatkan kembali penguasaan pengetahuan Anda terhadap perhitungan jarak atau keliling dari sebuah bank datar. Lanjut? Oke. Ya, berikutnya kita lihat dengan ruang dan logika geometris. Ya, di dalam geometri itu ada yang disebut dengan istilah yang tidak dapat didefinisikan dan ada istilah yang dapat didefinisikan. Kalau yang tidak dapat didefinisikan itu seperti titik, garis, bidang. Sebenarnya apa ya? Bukan tidak dapat didefinisikan, dia tidak bisa disebut dengan sesuatu yang bisa dihitung. Ya, toh? Titik itu sebenarnya tidak bisa dihitung. Artinya dia memiliki nilai tempat, tetapi tidak memiliki panjang dan tidak memiliki lebar. Ya, toh? Kemudian kalau garis, garis juga sama. Garis itu hanya memiliki arah, panjangnya saja, lebarnya tidak ada. Jika belum ditentukan berapa panjang garis itu, maka garis itu tidak bisa didefinisikan. Kemudian juga bidang. Bidang itu kumpulan titik-titik, tetapi titik-titiknya itu sebesar mana?
belum bisa dijangkau. Misalnya kita mau bidang dalam sebuah segitiga atau bidang dalam sebuah persegi, itu belum diketahui. Kemudian selanjutnya ada juga yang disebut dengan postulat. Kalau postulat itu sama kata dengan apa? Iya, aksioma. Ya, suatu postulat atau aksioma. Itu beberapa prinsip mendasar dalam geometri yang disebut dengan postulat atau aksioma merupakan hal yang mendasar yang tidak dapat dibentuk dengan menggunakan fakta yang lebih sederhana. Misalnya, postulat merupakan pernyataan yang disepakati tanpa perlu adanya pembuktian. Iya toh? Dalam matematika itu banyak kesepakatan. Seperti contoh apa-apa saja. Kesepakatan dalam matematika. Ini contoh kecil saja, dua garis yang saling berpotongan pasti membentuk sudut, sudut yang kita bilang tadi, atau bidang. Kemudian kesepakatan lain dalam matematika. Tadi, misalnya kesepakatan lain yang tidak perlu dibuktikan. Jumlah besar sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Itu sudah disepakati. Hanya bedanya itu tiba-tiba ada pembantahan. Kesepakatan itu ada pembantahan yang disebut dengan geometri non-Euclid. Kalau geometri Euclid menyatakan jumlah besar sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Hanya berlaku pada bidang datar. Ya toh? Dia dibantah jika permukaan bidangnya adalah cekung atau cembung. Jika sebuah segitiga digambarkan pada papan tulis, misalnya di belakang saya ini, ini jumlah besar sudutnya. Misalnya ini 90 derajat, di sini misalnya 45, maka di sini 45 derajat, Nah, itu contoh. Ataupun pada segitiga yang lain tadi, misalnya segitiga tompol. Ini bentuknya seperti ini. Nah, di sini misalnya kita taruh 120 derajat. 120 derajat, Sini misalnya 20 derajat. Maka sisanya berapa? 40. Cepat, Ya. Ini sudah disepakati. Kalau Anda ukur pakai busur juga, iya, pasti akan mendapatkan rumus yang sama. Jumlah yang sama. Ini semua kenapa saya taruh di bidang datar, papan tulis ini rata. Jika saya gambar segitiga itu di permukaan bola, bola itu bentuknya bulat, bulat. Dan jika saya taruh gambar sebuah segitiga pada permukaan bola, segitiga yang sama seperti ini, maka jumlah besar sudutnya lebih dari 180 derajat. Jika bola itu saya belah bagi dua, di dalam permukaan bola bagian dalamnya saya gambar segitiga, maka Anda hitung akan kurang dari 180 derajat. Untuk pembuktiannya silakan Anda sampai di rumah belah bola, jangan orang punya bola plastik. Silakan, tapi kita tidak masuk ke situ Yang kita belajar di segitiga permukaan datar, geometri, bukan geometri non Euclid, geometri Euclid sekarang. Ya, inilah sebenarnya tidak perlu dibuktikan kembali, sudah tahu otomatis. Kemudian yang berikutnya adalah teorema. Teorema itu perlu dibuktikan, wajib.
Nah, misalnya yang paling sederhana itu teorema pita. Bunyinya seperti apa? Satu orang. Iya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kedua kuadrat sisi siku-sikunya. Bagaimana kalau segitiga itu bukan siku-siku? Maka kita harus menarik garis bantu yang disebut dengan garis bagi. Ya, saya rasa sudah lewat di trigonometri kalau tidak salah itu garis-garis itu. Sebentar mungkin kita ulangi kembali. Ya. Oh ya, ini yang berikutnya kita lihat tentang belum selesai ya. Kita masuk kepada bangun datar dan bangun ruang. Nah, sudah. Stop skill set. Ya. Teman-teman dalam Zoom sudah bisa pahamkah apa yang dijelaskan tadi? Halo? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sekarang mungkin kita bisa lihat bagaimana kita hanya mengingatkan kembali bagaimana bangun datar dan bangun ruang. Mana sudah? Ya, kita lihat dari bagaimana pengenalan tentang bangun datar dan bangun ruang. Mulai dari segitiga. Definisi segitiga kemarin sudah ya, kenapa sampai setengah alas kali tinggi? Ya, toh? Sudah. Nah, sekarang kita lihat tentang segitiga. Segitiga itu ada 3 sisi, 3 sudut, dan jumlah besar sudutnya 180 derajat. Ini yang kita contohkan tadi ya. Ya, macam-macam segitiga. Segitiga itu bisa dilihat dari sebuah segitiga yang disebut dengan segitiga lancip, segitiga tumpul, atau kedua segitiga ini adalah segitiga sebarang, dan ada segitiga khusus yang di dalamnya, karena khusus dia segitiganya siku-siku, segitiganya sama sisi, dan segitiga sama kaki. Ya. Ini garis-garis yang disebutkan tadi. Dalam segitiga ada aturan-aturan atau nama-nama garis yang bisa dilihat. Yang pertama misalnya kita mau mendefinisikan sebuah garis sumbu. Atau ada orang yang bertanya, apa itu garis sumbu? Garis sumbu adalah garis yang membagi sisi-sisi segitiga menjadi 2 bagian sama besar yang tegak lurus pada sisi-sisi itu. Artinya begini. Ingat ya, jika segitiga itu, saya kasih contoh seperti ini segitiga yang ini, tumpul ini ya, ini A, B, C. Maka definisi dari garis sumbu adalah garis yang membagi 2 segitiga itu sama besar. Jadi kalau saya bagi ini dengan ini sama besar, saya tidak bisa tarik garis lurus. Iya toh? Tentunya saya tarik garis ini ya. Andaikan seperti ini. Ini D. Seperti itu. Sehingga terlihatlah kiri dan kanan sama. Kalau sama itu disimbolkan dengan sama saja. Biar
Berarti kiri kanan sama. Atau segitiga ini. Ini sama. Sekarang yang berikutnya garis tinggi. Coba garis tinggi itu garis yang ditarik dari sudut dan tegak lurus pada sisi di hadapannya. Misalnya dari sudut B ini kita harus tegak lurus, iya toh? Dia tidak memperhatikan besar sudut. Maka tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Ya. Diumpamakan E, tegak lurus. Ya, itu simbol tegak lurusnya seperti itu. Ya. Ingat ya, bedakan antara garis sumbu, garis tinggi. Kemudian sekarang garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari sudut dan tegak lurus. Titik sudut dan membagi sudut. Garis yang ditarik dari titik sudut dan membagi sudut itu menjadi dua bagian sama besar. Dia sama mirip dengan garis sumbu. Iya. Iya toh? Iya. Seperti tadi. Kemudian garis berat. Garis yang ditarik dari suatu sudut dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Sekarang yang diperlihat adalah sisinya. Sisinya sama panjang. Nah, kita ukur dulu sisi ini. Kalau kita mau tarik dari sini, maka sisi ini yang diukur. Harus bagi dua sama panjang. Ya toh? Maka setelah sama panjang baru tarik. Bisa paham? Bisa, Bu. Mulai kembali. Ya, yang berikutnya adalah macam-macam sudut. Sudah lewat tadi. Ada sudut yang 180 derajat tadi yang kita sudah omong itu. Itu disebut sudut lurus. 90 derajat sudut siku-siku. Kurang dari 90 derajat sudut lancip. Lebih dari 90 derajat. Oh, ada sudut refleks. Itu di antara 180 dengan 360. Itu berarti bukan sebuah segitiga ya. Sudut refleks itu terjadi di segi 4, pasti. Ya toh? Kalau segitiga kan batasnya 180 derajat. Itu lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Nanti kalau temukan sudut itu jangan bingung. Kemudian satu putaran 360 derajat. Kemudian sudut pelurus 180 derajat. Ini sama seperti di atas. Ini rumus segitiga sudah kemarin, luas dan keliling, sekarang segi 4. Segi 4 definisinya seperti itu. Ada 4 sisi, 4 sudut, jumlah sudutnya 360 derajat. Berarti sama dengan satu putaran. Iya toh? Ya. Biasanya itu dalam satu putaran ini tadi 360 derajat. Namun di dalam segi 4 itu biasanya juga ditulis kalau dia persegi maka masing-masing 9 derajat. Kalau dia persegi panjang sama juga 9 derajat. Tapi sama persegi dan persegi panjang. Sama. Kalau besar sudutnya sama, bentuknya berbeda. Apa yang membuat berbeda? Panjang sisinya. Nah, kalau begitu, yang membuat dia beda yang berikutnya adalah dia diagonal. Ya. Nanti kita masuk kepada bangun-bangunnya. Itu. Segi 4 yang paling terkenal itu ada 6 bentuk ya. Ini berdasarkan bentuknya. Ada persegi. Persegi, kita lihat dulu. Yang persegi ini perpotongan diagonalnya membentuk apa?
Iya, membentuk sudut siku-siku. Kenapa di situ ditandai dengan siku? Berarti masing-masing 90 derajat. Atau diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ya, ini sifatnya. Pasti Anda sudah baca sendiri. Di Google banyak. Cari tahu sendiri. Rumusnya. Rumus untuk menghitung luas dan kelilingnya. Luasnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Kenapa? Karena memang dia panjangnya sama. 4 sisi itu panjang sisinya sama. Dia dikatakan persegi. Sedangkan kelilingnya 4 kali sisi. Atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Selanjutnya persegi panjang. Nah ini. Sama seperti persegi, namun dia lebih panjang, lebarnya kurang. Pasti itu. Memiliki sifat yang sama, tetapi tadi perpotongan diagonalnya tegak lurus, sekarang tidak. Iya toh? Ya. Semakin panjang sebuah persegi panjang, maka semakin kecil perbedaan bentuk dari sudut yang dibentuk. Dari pertemuan dua diagonal tersebut. Artinya begini, kalau kita lihat di sini, ini antara segitiga ini yang di atas ini, kalau di sini kita taruh 0, segitiga yang di atas A0B itu besar sudutnya lebih besar dibandingkan segitiga B0C. Iya toh? Ini kecil sekali, sementara ini begitu lebarnya. Nah begitu. Maka sudut tadi itu sudut refleksi. Nah, bisa kita lihat sudut refleksi di sini contohnya adalah A ke ini 0 ke D. Maka sudutnya ini ya toh sudut yang pensilnya ada tidak ini. Nah ini sudut yang dibentuk ini yaitu ini. Nah, bisa ya? Itu salah satu contoh. Tadi lebih besar dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Ya, contoh sudutnya seperti itu. Ini semakin besar, semakin panjang. Ini persegi panjang jika kita panjangnya sampai misalnya sampai di sini, atau diketahui panjangnya mungkin 100 dan lebarnya hanya 5, maka hampir-hampir ini kecil sekali. Sudut ini nih. Beda dengan persegi, kemanapun dia jalan, utuh dia, tidak bisa dia mau ke sebesar apapun, panjang sisi misalnya diketahui salah satu sisinya 10, sisi lainnya otomatis 10. Ya, itu persegi. Kalau persegi panjang diketahui salah satu sisinya 10, yang lainnya kita tidak bisa terka. Ya, toh? Tidak bisa menerka karena dia persegi panjang. Maka apakah 10 itu panjangnya ataukah 10 itu lebarnya? Ya, harus juga diketahui salah satu sisi lainnya. Maka 10 dengan 2 atau 10 dengan 50. Ya toh? Bisa jadi seperti itu. Ya. Selanjutnya kita lihat
Ya, minta maaf karena ada satu dan lain hal. Kita lanjut ya. Ada satu dan lain hal yang sangat penting, makanya kita ya sekarang lanjut saja. Ya, lihat dulu tentang apa tadi. Ya, kita kembali ke atas, lihat sifat-sifatnya. Kenapa dia tidak otomatis 90 derajat di sini? Memiliki salah satu sudutnya siku-siku 90 derajat, sedangkan yang lainnya adalah penyebab dari salah satu sudut siku-siku itu. Karena apa? Karena memang dia dengan alasan tadi diagonalnya itu. Alasan diagonal. Seharusnya tetap sama seperti persegi. Persegi itu otomatis sudutnya itu siku-siku semua. Tetapi segi empat itu salah satu sudutnya siku-siku. Karena empat sudut, maka dan berbentuk segi empat, maka dia juga 90 derajat. Ini kenapa saya tidak bisa hapus? Ya. Selanjutnya belah ketupat. Kemarin sudah ya? Belah ketupat itu. Sudah ya? Ini dari bentuk yang ketiga. Dari bangun segi empat. Tadi kan ada 6 macam. Iya toh? Ada persegi panjang, ada belah ketupat. Yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, definisinya hampir sama. Karena dia juga segi empat. Berikutnya layang-layang. Ya. Ini layang-layang ini beraturan. Kalau layang-layang dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak main layang-layang itu tidak beraturan bentuknya. Bagaimana caranya supaya kita mengetahui? Karena layang-layang itu pun berbentuk bangun datar ya. Dia berbentuk bangun datar. Layang-layang yang dibuat oleh masyarakat untuk dimainkan oleh anak-anak itu
Awal dasar mulanya itu gambarnya seperti ini. Layang-layang kuno dulu tuh. Yang belum berkembang tuh. Orang anak-anak biasanya pakai lidi ya. Dia belajar di sekolah gambar layang-layang, kemudian dia pakai kertas dan lidi, dia buat seperti ini, maka bisa diterbangkan pakai angin. Di lapangan sana pasti layang-layang itu bisa diterbangkan. Layang-layang dalam kehidupan nyata juga bisa berbentuk bola ketupat, ya toh? Juga bisa diterbangkan. Tinggal bagaimana orang itu kreatif, ya toh? Lebih kreatif lagi. Ya, yang berikutnya adalah jajar genjang. Ini contoh gambar jajar genjang. Yang kemarin juga sudah dibahas bagaimana itu sebuah jajar genjang. Ditarik ini maka dia juga segi empat. Jika ini digeser, titik A ini digeser ke sana dan titik B-nya digeser ke sana, maka jadilah sebuah persegi panjang. Ya toh? Ya. Yang berikutnya trapesium. Rumus luas dan kelilingnya sudah tahu semua, toh? Ya, di Google juga ada, cari di Google. Gampang. Yang berikut bangun datar segi 5. Kalau tadi segi 4, sekarang segi 5. Segi 5 ini yang beraturan. Ini biasanya di mana kamu temukan segi 5? Ya, permukaan bola. Permukaan bola kaki itu jelas di situ gambar segi 5, segi 5. Ada yang pernah bertanya apa fungsinya gambar segi 5 di permukaan bola? Para pemain bola pulang tanya, pencinta bola. Biasanya anak laki-laki tuh. Anak perempuan juga ada yang gila bola. Ya, tolong pulang dan tanya, diskusikan. Apa alasannya? Kenapa tidak berbentuk persegi? Apakah hanya sebuah seni? Ya, toh? Pasti ada alasan tertentu. Kenapa? Saya pikir dengan logika bisa menjawab. Ya, toh? Karena permukaannya bulat. Ya, toh? Ya. Kalau dia gambar segi 4, mungkin ada sisi yang tidak dapat. Ya, toh? Itu alasan sementara, ya. Kita yang tidak bermain bola. Kalau orang yang bukan pemainnya tetapi yang membuatnya itu mungkin dia punya alasan tersendiri. Oke. Ya. Ini di dalam segitiga ada di dalam segi 5. Kemudian yang terakhir dari bangun datar itu adalah lingkaran. Yang tadi satu putaran tadi. Kalau 2 putaran berapa derajat? 720 derajat. Kalau 3 putaran? Ya. Apa fungsinya 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran? Semakin banyak sebuah putaran itu semakin lentur. Misalnya Anda temukan di spiral. Spiral pen. Ballpoint yang bisa tekan itu, tekan angkat itu, ya toh? Ya kan? Lingkaran-lingkaran yang berulang-ulang. Pen. Ya, silakan cari yang lain. Lebih kreatif lagi. Dari bangun datar kita masuk kepada bangun ruang. Nah, bangun ruang yang pertama adalah kubus. Nah, kubus itu juga segi 4. Bangun ruang kemarin sudah volume itu. Yang isinya tuh. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Misalnya, saya kasih soal. Coba cakar. Diketahui sebuah kubus panjang sisinya, kubus berarti sama semua panjangnya. Misalnya 25. 25 cm.
Hitunglah luas dari kubus tersebut dan keliling dari kubus tersebut. Satu saja bisa toh? Luasnya 300 cm. Kalau dia, misalnya saya mengetahui panjang dan tinggi, tingginya berbeda. Andaikan tingginya berbeda, maka kubus itu berbentuk balon. Ya, paham ya? Nanti sudah. Luasnya berapa tadi? 300 derajat. 300 cm. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Oh, sama. Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Tingginya berapa? Ya. Maka hasilnya jangan terkaku. HP kalkulator ada, HP ada. Ada yang selisih kan? Ada yang satu jawab lain, satu jawab lain. Volumenya berapa? Isi dari kubus itu berapa? Panjang kali lebar kali tinggi. Jangan terkecoh ya, saya tanya luas tadi hanya panjang kali lebar permukaan kubusnya. Sedangkan isi adalah volume dari kubus itu. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Sudah, itu soal-soal sederhana yang bisa Anda selesaikan. Kemudian saya berharap bahwa diselesaikan ini dan paham. Ya, luas permukaan kubus itu karena sisinya ada 6, maka 6 kali sisi kuadrat. Volumenya di pangkat 3, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian balok. Keduanya balok. Misalnya seperti ini. Balok memiliki 8 titik sudut. Iya toh? Sama dengan kubus tadi. Kemudian memiliki 12 rusuk. Memiliki 6 diagonal. Diagonalnya yang mana sih? Ya, kalau diagonal ruang berarti ini dari F, G, C, A. Ya toh? Kemudian kalau dari sana H, F, di sini apa nih? B, D. Ya, ya toh? Dia berbentuk persegi panjang. Diagonalnya berbentuk persegi panjang. Atau perpotongan antara ini. Ya toh? Diletak. Papan diagonalnya itu dimasukkan di dalam ini persegi panjang. Dimasuk sini. Ya toh? Iya tidak? Iya, Bu. Atau dimasukkan panjang begini. Iya. Bagi balok ini ke depan setengah. Ini kamu bayangkan saja ruangan kelas ini. Ya toh? Ini sebuah persegi panjang. Kemudian diagonalnya kita bisa ambil triplex. Itu tutup semua ini dari sudut sana ke sudut sini. Satu papan. Itu membagi mereka sebelah, kita sebelah sini. Ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua sisi ini. Pasti yang berhadapan. Ya toh? Kemudian yang ketiga bisa belah ini. Yang keempat bisa belah, ya toh, belah memanjang. Kemudian yang kelima,
atas ke bawah. Ya, atau miring atas ini kita bagi dua, sebelah bawah, sebelah atas. Bisa ya? Yang ketiga juga balik. Yang keempat ke sana, yang kelima ke sana. Berarti ya tinggal kreativitas Anda untuk membagi ruangan itu. Pulang coba satu kotak ini, misalnya kotak ini kosong kayak itu. Coba angkat satu kotak sini. Ada isinya? Kosong. Nah ini diumpamakan ini sebuah balok Ini memang balok ini. Iya. Iya toh? Balok. Nah, ada ruang di dalamnya ini nih. Ini kita buka saja ruangannya. Sekarang balok ini saya taruh ini. Seperti ini kan, ini diagonalnya. Apa namanya? Bangun datarnya. Ya toh? Saya taruh sebuah bangun datar di sini, maka bagilah dia. Diagonal itu bagi dua, satu ruangan itu sama besar. Ya toh? Bagaimanapun caranya. Kalau begitu bukan 6 saja, tapi berapa? Apakah benar 6? Sepertinya lebih ya, 8 ya. Iya toh? Sepertinya 8. Karena 1, ya toh? 2, balik lagi. Atau tidak balik dia. Kalau tidak balik berarti 6. Kalau tidak balik benar 6. Iya, itu 6. Ya toh? Setiap sisi yang berhadapan itu hasilnya keluar. Itu. Ya, silakan Anda paham lah. Yang penting pasti Anda sudah paham. Ya. Teman-teman di dalam Zoom, Anda paham toh? Ya. Kemudian luasnya, ini luas permukaannya. Sama seperti tadi. Luasnya sama dengan 2 kali panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Ya. Yang berikutnya kita lihat bangun yang ketiga tentang prisma. Prisma juga bangun ruang kotak segitiga. Kita punya di lab itu ada semua tuh bangun yang kita bicarakan hari ini itu semua ada di lab sebelah. Ya, ini bentuk dari prisma. Prisma itu segitiga begini, tapi dia tutup lagi begini. Ya, sebuah segitiga. Ini prisma segitiga namanya. Ini prisma segi 4 sama dengan balok. Kemudian adakah prisma lain? Ya, ini prisma segi 5, segi 6 ada semua. Ini diagonalnya ada yang transparan di dalam ini. Diagonalnya. Ya. Ya, ini juga diagonal. Ditarik dari salah satu sudut. Ingat kalau diagonal dari prisma segitiga ini tidak bisa kita tarik sudut sini ke sudut sana. Tidak bisa, berarti kembali ke permukaan ini. Tetapi ditarik dari salah satu sudut ke garis tengah. Ya. Di sisi yang berada di hadapannya. Ya toh? Ya. Kemudian bangun selanjutnya adalah limas. Ini bentuk dari limas. Ya, ini limasnya. Limas segi 4. Seginya itu berdasarkan alas. Nama seginya itu nama alas dari limas itu. Ini alasnya segi 4 di bawah nih. A, B, C, D. Itu titik kepalanya itu 1. Titik puncaknya. Maka dinding-dindingnya berbentuk segi
3. Kalau menghitung volume limas, maka sepertiga luas alas kali tinggi. Yang kelima adalah tabung. Tabung ini seperti apa ya? Terus apa saja ya? Dia permukaannya bulat. Ya toh? Banyak tabung. Itu alat peraga juga banyak tabung. Tinggal kita melihat bahwa ini diameter tabungnya ini berapa sih? A ke B atau C ke D ini? Berapa panjang diameter? Iya, tabung ini disebut dengan ada yang selimutnya ini. Selimut ini yang menutupi kaleng ya, kaleng susu tuh. Tabung tuh contoh persisnya kaleng susu. Indomil atau susu apa saja yang pernah Anda minum di rumah, ulang ukur berapa diameternya. Kemudian hitunglah rumus luas dari selimut tabung yang mengelilingi itu dapat ditulis Pi D kali tinggi. Pi itu berapa? Ya, 22/7 kali D itu apanya? Diameternya. Kemudian T itu tingginya, tinggi tabung. Tinggi tabung. Ya. Kemudian volume tabungnya dengan rumus Pi R kuadrat kali T. Kenapa Pi R? Karena lingkaran. Ya toh? Untuk lingkaran. Yang keenam itu kerucut. Topi ulang tahun ya. Kalau Anda yang tidak pernah menggunakan topi ulang tahun, lihat saja adik-adik yang sekarang anak kecil tuh ulang tahun pakai topi gitu. Nah, nasi tumpeng. Ya. Ada. Ya. Yang untuk menghitung rumus luasnya seperti ini. Dia masih berkaitan dengan lingkaran. Permukaan ini disebut alasnya ini berbentuk lingkaran, kemudian selimutnya ini berbentuk limas. Yang berikutnya bola. Nah, ini bola yang tadi kita omong tuh. Ini bola apakah silakan gambar bola itu. Seperti itu. Ya, diperkirakan bulatnya sama. Atas bawah kiri kanannya sama. Diameternya AB, jari-jarinya AP, titik pusatnya di P. Nah, ini setengah bolanya di bawah. Topi ya. Topi itu setengah bola. Anda punya kepala itu setengah kepala. Siapa yang sering pakai topi itu setengah bola. Ya. Ya, saya pikir sekian saja. Sekarang kalau saya berikan soal, bisa kerja? Anak-anak yang di Zoom juga ikut kerja ya? Iya, Bu. Oke. Kita orang Flores, minta maaf, kami orang Flores itu kasar-kasar. Ya, hatinya baik dan orangnya tanggung jawab. Ya. Ya, saya tidak kasih soal, tetapi saya minta Anda cari sendiri soal.
Untuk masing-masing setiap bangun ruang ya, tidak usah bangun datar. Setiap bangun ruang ini satu-satu soal. Minggu depan kumpul karena kita minggu depan sudah ujian terakhir. Saya sekarang mau ujian komprehensif seperti Ibu Dian. Ibu Dian sudah sementara ujian, saya belum nih. Baik, sampai di sini saja. Selamat siang untuk kita semua. Ingat Selamat siang, Bu. saya harapkan supaya teori dasar ini bisa diingat kembali supaya masuk pada geometri lanjut kita bisa kuliah lebih paham lagi dengan rumus-rumus dasar. Saya hanya mengingatkan kembali saja rumus-rumus dasar yang sudah adik-adik pahami bersama, sehingga dengan dasar itu kita bisa lebih untuk menggeneralisasikan bangun-bangun yang sudah ada atau yang nanti diberikan. Sekian saja dari saya, selamat siang semua. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sampai jumpa. Ya, Bu.